Allah tidak layak disebut al-Yamani karena bukan dari jalur itu. Kedua, istrinya Nabi Ismail bukan dari suku Jurhum. Jawaban yang ketiga ini lebih orang yang pertama kali atau lebih tepatnya suku yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala di Ka'bah itu berasal dari suku Jurhum. Jadi sangat tidak mungkin ini semacam clue, semacam puzzle yang barangkali nanti bisa diajarkan secara masif untuk membuka kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab sirah. Itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua mengenai soal apa tadi? Yang kedua, mengenai Prabu Sarkil. Saya pertama memang curiga apa yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Kalau kita belajar siapa itu Raden Ngabei Ronggowarsito, banyak yang tidak tahu, kecuali di kalangan keraton. Raden Ngabei Ronggowarsito itu masih durian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau memberikan penjelasan. Ada yang disebut Prabu Sarkil. Prabu itu artinya raja, Sarkil itu nama. Dan ini adalah nenek moyang manusia Jawa melalui tokoh yang bernama Aji Saka. Aji Saka ini keturunan Prabu Sarkil. Pertanyaannya, Sarkil itu apa? Dicari dalam kamus-kamus bahasa Belanda ataupun kamus Jawa kuno, tidak ada penjelasan itu asli bahasa Jawa. Kita baca misalnya tulisan dari Frege, dia menulis kamus yang judulnya Jawans Nederland Hans Woorden Oer. Kamus bahasa Jawa dalam terjemahan bahasa Belanda yang telah diterbitkan tahun 1910. Ada informasi berkaitan dengan tokoh-tokoh Jawa, tapi tidak ada satu pun nama Sarkil di situ disebut sebagai orang Jawa dan bahasa Jawa. Ternyata itu diambil kalau diteliti itu dari bahasa Arab, atau lebih tepatnya bahasa Saminya, dari dua kata syarq dan in. Syarq itu artinya timur, dal masyriq ilal maghrib. Syarq itu artinya timur, in itu artinya Tuhan. Pola seperti ini kalau dikaji dari dirosah lisaniyah itu sama dengan Ismail, sama dengan Jibril, sama dengan Mikail, sama dengan Babil. Misalnya ada ayat malakaini di Babila Haruta wa Marut. Babil, itu artinya Tuhan. Jadi kalau Babil itu Tuhan. Kalau disebut Jibril dari kata Jabal dan In, artinya apa? Tuhan yang maha perkasa. Kemudian kalau disebut Syar'il, berarti Tuhan yang berkuasa di kawasan timur. Ismail berarti Tuhan maha mendengar. Dari kata Sami'a dan Il digabung menjadi satu, berarti Tuhan maha mendengar. Seperti doa yang diucapkan oleh Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian Allah abadikan dalam bentuk nama Ismail, doa Ibrahim dikabulkan. Itulah sebabnya namanya Tuhan telah dengar, bahasa Arabnya Ismail. Sama dengan Sarkil. Nah, menariknya nama Sarkil dikaitkan dengan zuriyah Nabi Ismail, dan orang Jawa dikaitkan dengan Prabu Sarkil. Ternyata nama Sarkil itu tercatat pada dokumen yang disebut pada abad ketiga sebelum Masehi, dan sudah saya ulas itu. Nama Sarkil dalam dokumen abad ketiga, yakni Sever Yogeni. Nama Sarkil sudah muncul. Berarti apa yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito itu bukan dokumen era Masehi, tapi terkait dengan dokumen era sebelum Masehi. Pertanyaannya, ini dokumen internal dikuatkan dengan dokumen eksternal.
Kalau ditanya lagi, apakah mungkin? Sekali lagi, apakah mungkin Raden Ngabei Ronggowarsito itu ngobok-ngobok tulisan bahasa Yunani? Apakah mungkin Raden Ngabei Ronggowarsito itu ngobok-ngobok tulisan bahasa Ibrani? Sangat tidak mungkin, karena beliau tidak menguasai bahasa Ibrani. Tapi kenapa dia menulis nama itu? Ternyata nama itu sudah tertulis di dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Berarti ini ada dokumen yang sifatnya rekaman kolektif yang diwariskan pada generasi berikutnya dan terkonfirmasi. Nah, tinggal sekarang kalau membaca kitab Serat Paramoyoga, tulisan dari Raden Ngabei Ronggowarsito, memang disebutkan ini manusia Jawa terkait dengan Nabi Ismail. Bahkan disebutkan dengan istilah wayahipun trahipun Nabi Ismail, disebutkan ini. Dan ini yang membuat kaum Balawi mungkin bertanya-tanya, ini khurafat. Pertanyaannya, kalau ini khurafat, kenapa ada dokumen yang lebih tua yang menyebut nama Sarkil di abad ketiga sebelum Masehi? Ya kan? Ini dokumen yang lebih tua. Pertanyaan ketiga,